Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Kur, Mas Oji, Mas Rehan, Pak Yandri, Pak Rio ya, dan Pak Putra saya sendiri. Eh, Pak kali ini ini mastermind pertama kita ya. Nah, seperti kita ketahui semua mastermind itu ya artinya kita eh, di antara kita yang mempunyai masalah bisnis, terutama masalah bisnis itu bisa bisa curhat lah. Nanti solusi-solusinya akan diberikan oleh teman-teman yang lain. Nah, kita mulai dari Pak Kur. Atau kita mulai dari siapa ya? Dari Pak Kur ya. Dari bintang tamu saja. Oh, dari bintang tamu ya. Kita mulai dari bintang tamu. Nanti cara mainnya seperti ini. Ya, cara mainnya seperti ini. Pak Aryo punya masalah apa? Nanti dikasih solusi oleh Pak Andri, oleh Mas Rehan, oleh Mas Oji, oleh Pak Kur, oleh saya. Nanti di antara semua solusi, Pak Aryo bisa gabungkan solusi tersebut. Jika dia bisa melakukannya, maka dia berjanji kepada kita, saya akan lakukan ini dan bulan depan Anda bisa tanyakan kepada saya progresnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, di dalam mastermind itu terbagi-bagi, ada moderatornya, ada moderator, ada biasanya kalau awal-awal ada ininya, ada apa namanya, ada pendampingannya juga. Seperti itu ya. Nah, moderator di awal ini kita giliran Pak Kur dulu yang jadi moderatornya. Silakan Pak Kur. Oke, Pak Putra terima kasih. Ini masuk ke sesi mastermind berarti ya? Langsung masuk ke mastermind. Tadi sepakati Pak Rio nih ya. Pak Rio yang akan kita expose ya. Kita expose apa namanya masalahnya, masalah bisnis ya. Mungkin sebelum di detailin masalahnya apa, perkenalan dulu. Oh Nama, dari mana, bisnisnya apa gitu kan. Nah, setelah itu baru sesi curhat gitu ya. gitu ya, Gitu. curhat-curhatan. Curhat-curhat gitu ya. Silakan, silakan. Monggo Pak Rio, silakan, silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rio dari Solo. Bisnisnya aslinya software house, tapi kalau sekarang udah lebih banyak ke digital marketing. Masalah nih, Masalah. masalah di masalah di bisnis saya ini kan karena lebih banyak programmer, marketing sedikit, jadi kebanyakan teman-teman yang kerja itu tuh jadi kurang konsisten kalau tidak diawasi. Nah, masalah terbesar saya tuh itu, apalagi kalau ditinggal ke Jakarta kayak gini ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Gitu ya. Udahlah, Heeh. pasrahkan saja ya. Iya. Pasrahkan saja. Apapun jadinya ya udah, yang penting ada pergerakan aja di sana gitu. Nah, mungkin saya butuh masukan dari bapak-bapak, ini masalah seperti ini nih kira-kira gimana sih masalah konsistensi karyawan dalam bekerja. Akibatnya dari tidak konsisten itu apa? Apakah ke omset? Ke Apakah omset pasti Pak itu jadinya. ke omset Iya. ya? Oke, oke. Ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Soalnya sebelum ngasih solusi, siapa yang mau nanya-nanya dulu? Monggo. Saya deh, boleh. Atur tanya dulu ya kan? Oke, Pak Rio tanya ya sedikit. Ya, Berarti kaitannya dengan ini ya, apa namanya? Apa sih namanya? Pengawasan. iya, Ya, kalau nggak ada yang ngawasin, ya udah gitu-gitu aja iya. gitu ya. Apa? Di kantor ada ini nggak? Apa namanya? Ada kayak apa sih namanya sih? Kalau itu supervisor atau apa gitu yang Ada, cuma kalau saya keluar kota saya ajak terus lah itu Oh masalah. gitu. Saya Itu. tahu tuh. Oke. Heeh. Iya, oke. Ada yang lain nggak mau tanya? Mau tanya. Monggo. Oh, yang mau Silakan. tanya lain. Pak Andri nih, Pak Andri, monggo silakan. Tanyanya jangan susah-susah. Iya, Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam Pak Andri. Semoga sukses ya ininya perusahaannya. Masalah pengawasan, Iya. sebenarnya ini mungkin kira-kira hal yang sederhana itu biasanya kalau pengawasan itu ada yang namanya
reporting, KPI, apalagi Mas Rio kan di bidang software ya. Sebenarnya mudah banget tuh bikin suatu aplikasi sistem kayak gitu. Itu kira-kira dilakukan nggak sih Mas? Dari aku sih itu aja. Sistem reporting atau pastinya sudah ada KPI sehingga dalam pengawasan ya mereka udah dianggap profesional lah, apalagi sudah dewasa. Kira-kira gitu gimana Mas? Menurut Mas Rio? Saya tanggapin dulu yang ini ya Pak ya. Jadi kalau reporting itu pasti ada. Jadi setiap 4:30 sore pasti masuk reporting itu. Cuma masalah-masalah anak-anak zaman sekarang ini bukan di reporting ya Pak. Di prosesnya itu Pak. Jadi prosesnya ini kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita arahkan. Kalau masalah reporting pasti mereka report. Reportnya baik-baik saja. Cuma dengan report baik-baik saja itu kan dan hasilnya tidak menghasilkan omset berarti ada proses yang salah duluan gitu Pak. Berarti kepada KPI juga nggak Mas? Sorry, ini dalam hal membuat sistem atau membuat software atau apa ini? Pekerjaan. Dalam pekerjaan aja Pak ini. Dalam pekerjaannya kebetulan Mas Rio software apakah dibuatkan suatu sistem yang memudahkan untuk Belum monitoring kalau- tersebut? Belum. Kalau KPI tadi gimana Mas? Jadi kita cuma hasil pekerjaan dalam satu hari itu apa yang dilakukan gitu aja Pak. Cuma kalau secara proses itu belum ada. Nah, yang sering bermasalah ini di prosesnya sebenarnya. Ya. Gimana tuh Pak Putra tanggapannya? Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah ketemu solusi ya. Jika kita memikirkan anak-anak Gen Z sekarang itu nggak kelar-kelar, ya nggak kelar-kelar, ya harus pakai metode Jepang mungkin ya. Tapi kalau bisnisnya teknologi digital nggak seperti itu perlakuannya. Ya itu lebih fleksibel, ya lebih dinamis, lebih fleksibel. Nah, Pak Rio tadi sudah menyepakati bahwa dia hanya bisa jalankan dua, ya jual produk lama ke pasar baru, ya produk lama ke pasar baru, ya lalu yang kedua itu produk baru ke pasar lama itu ya. Iya. Dua itu karena memang sebenarnya dua itu yang cepet banget dapat duitnya. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah contoh mastermind ya, ini contoh mastermind ya. Contoh mastermind mungkin dengan kasus itu meningkatkan omset. Nah di dalam mastermind ada namanya referensi buku. Ada namanya referensi buku dan referensi buku ini setiap pertemuan mastermind itu setiap orang itu bawa buku sebenarnya. Bawa buku terus tuker-tukeran buku. Langsung gitu pada saat itu ya. Tukeran buku. Tapi ada yang menjelaskan nanti buku ini adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang referensi buku aku punya ya. Oke, contoh nih. Aku habis beli buku di Gramedia. Judul buku, aku baru beli buku ya judulnya Pra PHK. Memang sih enggak nyambung, secara judul enggak begitu nyambung sama ini ya. Tapi sama bisnisnya Pak Rio, tapi buku ini saya rasa cukup menarik ya, karena di sini saya lihat di dalam buku itu ada penggalian, buka-buka mindset market saat ini itu seperti apa ya, persaingan kompetitor itu seperti apa. Jadi ada beberapa yang kalau menurut saya keren banget untuk dibaca para pebisnis ya, Yang pertama itu bagaimana cara dibantu kompetitor, bagaimana menggunakan tenaga kompetitor untuk naikin omset kita. Bayangin, kompetitor ikut membantu naikin omset kita. Ya, terus juga di sini bagaimana kita menjaga bisnis kita. Yang kerennya lagi, Pak ya. Ini nih jadi poin banget bagi saya ketika membaca buku ini adalah katanya semua bisnis dan produk itu akan terdisrupt. Semua terdisrupt oleh teknologi atau terdisrupt oleh apa? Terganggu oleh kompetitornya itu sendiri.
Kenapa? Karena kan semakin banyak yang di PHK, semakin banyak yang mengambil peluang. Nah, ya, kebayang nggak sih orang yang sudah pernah pakai kita dan dia jualan lagi dan mereferensikan kita karena kepuasan mereka. Kebayang nggak sih, ya, market lama kita karena saking puasnya, sebenarnya dia nggak butuh tapi order juga, Pak. Untuk produk baru kita yang kita jual ke mereka. Karena apa? Dari quote ini mungkin dia sudah menghasilkan omset naik sampai 10 kali lipat dan seterusnya. Apapun kita jual bisa. Apalagi rata-rata mereka pembisnis kan? Iya. Nah, dari testimoni mereka yang ada dua ini, kita lebih gampang menjual kepada market apa namanya? Lama. Market baru, produk lama ke market baru, ngiklan kita, tapi yang kita jual itu produk lama. Enak. Yang pertama, CS-nya udah pengalaman. Lah sudah mengclosingkan 100 orang. Udah ngobrol-ngobrol sama ini gitu kan. Jadi dia udah mengclosingkan. Jadi kalau dia jualan ke market baru tuh lebih mudah. Produk lama ke market baru lebih mudah. Terus ada testimoninya, ada ini dan seterusnya. Apalagi ada trialnya. Nah ini gurih banget, ini 3 titik ini gurih banget. Nah ya, nah berikutnya baru kita jualan produk baru ke market baru, itu cuma 20%. Impas saja nggak apa-apa, tapi keuntungan kita ambil di sini. Kalau menurut saya seperti itu. Nah terus masalah pelaporan, karena ini kan bisnisnya Pak Rio ini teknologi, main agile aja gitu ya, tahu ya? Model agile gitu ya, seperti Pak Oji bilang, bodoh amat lo mau kerja di mana, yang penting sama gue hasilnya, ya, yang penting hasilnya. Nah, agar hasilnya bisa sesuai dengan kita ini ya kita bekali ilmu. Ilmunya apa? Produk knowledge. Produk knowledge-nya apa? Bukan pengenalan yang disebut, kalau saya yang menyebut produk knowledge itu ya pemahaman CS terhadap sebuah produk, bukan hanya terhadap sebuah produk, tapi dia juga paham customer. Bahkan produk pun nggak perlu kita bahas detail karena dikasih PDF aja mereka udah ngerti. Tapi untuk memahami hati emosionalnya customer itu kan sulit, Pak, belajarnya. Sama customer ini ngomongnya harus seperti, oh Pak, gimana Pak kabarnya, ini udah begini-begini, sama customer ini beda. Nah itu yang namanya bisnis era sekarang. Bisnis era sekarang itu bermain hati, ya, bermain hati. Seperti itu kira-kira. Kalau dari saya, monggo yang lainnya nambahin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Pak Rio. Siap. Menarik sebenarnya hal-hal yang seperti itu banyak dikeluhkan banyak para pengusaha-pengusaha. Sebenarnya kalau yang model lebih kepada software ya, kalau bagi saya maksudnya gini, apakah tidak dilakukan semacam apa namanya deadline kan? Seperti misalkan deadline ini harus selesai dengan seperti itu, karena kan kita tidak perlu melihat prosesnya seperti apa, yang penting deadline-nya selesai, tujuannya selesai dan segala macam. Kira-kira pernah nggak dibikinkan mereka misalkan rapat secara bersama-sama, mau mereka saat itu misalkan mau main game atau apapun itu, tapi yang penting kerjaannya selesai sesuai dengan target dan segala macam. Pernah nggak dibicarakan hal yang seperti itu? Nah, jadi gini Pak Oji, jadi kalau secara programmer itu nggak bakal jadi masalah karena mereka pasti dapat project dan pasti ada deadline-nya. Kalau masalah programmer saya nggak terlalu mengurusi proses. Mungkin ini kita bisa ngobrol ini masalah di penjualan, marketing dan sales gitu. Oh. Nah, yang kita bicarakan itu gitu. Jadi marketing ataupun sales itu kan kadang-kadang cuma kita berikan targetmu ini itu gitu. Nah, sedangkan kalau kita tidak mengawasi prosesnya, kadang-kadang mereka juga sembarangan aja kerja dan akhirnya laporan sudah menghubungi sekian, sudah melakukan apa cuma tanpa hasil. Ada nggak pembicaraan misalnya kalau marketing atau sales itu kan biasanya kalau mencapai target ada insentif tersendiri misalkan kan. Biasanya itu yang menjadi trigger untuk kemudian mereka lebih semangat, kira-kira seperti itu.
Nah, hal seperti itu pernah dilakukan atau bagaimana? Karena kan banyak orang kan misalkan diajak jalan-jalan lah atau apa yang apa namanya rewardnya, misalkan model-model seperti itu pernah terpikir atau pernah dibicarakan atau tidak sebelumnya? Terima kasih. Ya gini Pak Uji. Jadi kalau di sales itu pasti ada semua yang mencapai target, melebihi target, itu pasti ada komisinya. Nah, mereka sebenarnya untuk orang-orang yang ngerti itu mereka pasti ngejar banget dengan target itu. Ada yang bisa sampai dapat jutaan, ada yang cuma berharap dapat jutaan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan masalah Gen Z, Gen milenial, Gen apa. Kalau saya sudah lihat ini. Heeh. Di kantor saya pun ada Gen Z. Anak benar-benar baru mulai kerja. Cuma otaknya tuh sudah benar-benar duit. Dia mengejar target itu tuh malah lebih daripada gen-gen di atasnya gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu bukan masalah gennya. Jadi menurut saya memang sudah karakter orangnya. Kalau tanpa pengawasan itu, selama aku digaji, aku kerja aja. Aku kerja sepantasnya. Oke, teman-teman, tadi udah coba digali ya pertanyaan-pertanyaannya untuk mengetahui seberapa eh, jauh ya apa namanya. Sebenarnya ini bukan masalah ya, tantangan lah ya, tantangan. Lebih ke tantangan. Ke tantangan ya, karena saya rasa semua ini jadi tantangan kita semua ya kaitannya dengan apa namanya tim gitu ya. Karena diakui atau nggak diakui, tim penggerak kita juga gitu. Iya. Ya. Kalau timnya semangat, timnya gerak ya perusahaan kita juga akan bisa lari lebih cepat lagi. Nah, ini kan tadi kita sudah kupas nih, sudah tanya lah, sudah deep dive gitu ya, udah dalam ya. Sekarang tinggal ada nggak sih teman-teman yang bisa kasih solusi, ya, solusi dari tantangannya Pak Rio dan perusahaannya. Biasanya Pak Putra nih punya solusi. Silakan. Pak Yang Bro. lain ada Atau solusi. yang lain, monggo. Yang lain ada dulu. Ya. Kita kasih solusi. Oh itu brand lain nih, beda. Kita hadiah solusi. Oke. Nah, sebenarnya tadi di awal-awal ketika teman-teman memberi solusi, kan teman-teman pengusaha semua ini. Jadi beri contoh, oh di bisnisku nggak terjadi seperti itu. Yang aku lakukan seperti ini loh. Karyawan setiap pagi harus absen, setiap 1 jam harus memberikan report. Kita ada sistem ini, ya. Karena pasti masalahnya beda-beda. Pasti masalahnya beda. Kita ada sistem ini untuk mendetek karyawan ini, kita ada vanish ini, kita ada rewardnya ini, ya. Dan seperti itu. Nah, kebetulan ini kan kita lagi belajar, jadi teman-teman langsung memberi masukan itu juga tidak ada salahnya. Tapi kalau bisa dicontohkan ke bisnis kita. Oh, kalau bisnis kita sama bisnis gue juga kayak gitu, karyawan gue begono gitu ya. Enggak masalah disebutkan begitu. Oke, demikian Pak Kur ya. Semoga ya belajar mastermind kita di sore hari ini ya, di sore hari ini bisa berbuah hasil. Insya Allah ya bulan depan itu kita tanya Pak Rio, sudah dijalanin belum? Kalau sudah dijalanin seperti apa hasilnya? Oke, demikian saya kembalikan ke Pak Kur. Oke, dalam banget tadi ya, komprehensif banget dari Pak Putra ya solusinya. Teman-teman ada yang mau nambahin? Atau semua udah diborong sama Pak Putra ya? Udah Pak Putra, emang luar biasa emang. Kayak emang harus buka coaching bisnis nih Pak Putra ya. Oke. Udah ada yang siap tuh. Udah siap ya, udah satu calon klien nih ya. Woi. Ini boleh kita promosiin nggak ya? Franchise, Cie. Teman-teman yang mau coaching bisnis ya, boleh. Oke, kita lanjut dulu. Balik ke Pak Rio. Ya, Siap. tadi sudah dijabarkan sama Pak Putra. Detailnya seperti apa namanya? Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita kembalikan ke Pak Rio. Dari pertama pemahamannya dulu. Pemahaman Pak Rio terhadap tadi yang disampaikan Pak Putra, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira mana aja tadi poin-poin yang sudah disampaikan yang bisa diimplementasikan. Yang bisa dan visible ya. Maksudnya memang benar-benar bisa dilakukan, diimplementasikan. Terus kira-kira itu implementasinya kapan mau dilakukan dan targetnya berapa lama dari sekarang. Ya, jadi saya serahkan ke Pak Rio nih. Ya, makasih.
Pak Kor, Pak Putra, Ya. dan teman-teman lainnya atas masukan-masukannya. Jadi mungkin banyak masukan teman-teman, tapi ada beberapa poin yang saya catat karena kan nggak mungkin semuanya untuk dilakukan. Jadi mungkin kalau secara pengawasan kerja karena ini tim sales, jadi memang mungkin pengawasan itu tidak perlu terlalu dipikirkan, tapi mungkin balik lagi ke kata Pak Putra tadi, gimana caranya omset jualan itu sebanyak-banyaknya, terus dan menjual kemana-mana. Nah mungkin itu yang akan lebih saya pikirkan, terus mungkin dengan strategi Unsolved Matrix tadi bisa lebih saya dalami itu untuk produk lama yang dijual ke market baru dan produk baru yang dijual ke market lama itu pendekatannya seperti apa. Mungkin ya itu yang bakal dijalankan dan targetnya ya mungkin dalam akhir bulan ini dan bulan depan itu harus sudah terrealisasi gitu. Oke, teman-teman, kita kayak lumayan juga nih ya. Sudah berada di akhir, akhir podcast. Akhir podcast open the door. Ya, akhir dari podcast tadi. Terima kasih teman-teman sudah menggali ya, bertanya gitu ya. Terus juga menggali apa yang terjadi di perusahaannya Pak Rio. Dan terima kasih juga Pak Rio mau jujur. Biasanya banyak yang nggak mau jujur apalagi di tempat umum kan gitu ya. Jadi terima kasih dan teman-teman juga ini podcast latihan ya, latihan mastermind ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa setiap usaha, setiap bisnis pasti punya masalah, punya tantangan gitu ya, punya tantangan. Tapi dari tantangan yang ada ya, misal kita lagi nggak punya solusi nih ya, teman-teman lain gitu ya, rekan-rekan lain mungkin ada solusi yang nggak kepikiran gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi jadi rutinitas kita kali ya, para pebisnis, para pengusaha untuk melakukan mastermind ya, minimum sebulan sekali. Wajib ngumpul ya bareng-bareng ya ke sesama yang punya bisnis ya, buka-bukaan gitu ya. Terus dan jangan sakit hati ya biasanya ya. Kalau dikasih solusi-solusi yang mungkin kok gini banget gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat ya, terutama buat kita semua di sini dan Pak Rio ya. Gitu. Dan dari kita akhiri kali ya. Iya. Ya kita cukup sampai di sini dari Bekasi sore hari yang hujan rintik-rintik gitu ya. Kita akhiri podcast kita, obrolan kita ya sore hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.